Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran keempat. Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, yuk kita mulai belajarnya. Perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Gambar apakah ini? Ya, gambar ini kemarin sudah kalian lihat. Ini adalah gambar suasana di pasar. Kemarin kalian mempelajari berbagai aktivitas yang terjadi di pasar. Nah, salah satu aktivitas masyarakat yang di dalamnya terdapat banyak perbedaan adalah aktivitas di pasar. Di pasar itu banyak terdapat perbedaan seperti perbedaan suku, agama, usia, pekerjaan, dan lain-lainnya. Jadi begitu beragam sekali suasana dan aktivitas yang ada di pasar. Nah, tadi kegiatan di pasar itu hanyalah sebuah contoh. Di Indonesia itu memiliki banyak sekali ya perbedaan budaya, suku, agama, adat istiadat di dalam masyarakat. Tetapi masyarakat Indonesia ini tetap bersatu meskipun banyak perbedaan di dalamnya. Indonesia memiliki semboyan. Kalian sudah pasti tahu semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Indonesia itu terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan lain-lainnya yang berbeda-beda. Tetapi bangsa Indonesia tetap satu. Makanya Indonesia punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kita itu harus saling menghormati dan menghargai keragaman yang ada di masyarakat. Upaya saling menghormati dan menghargai dapat terwujud dengan kerjasama. Berikut contoh kerjasama yang dapat dilakukan. Nah, yang pertama contoh kerjasamanya adalah melaksanakan piket bersama. Nah, yang pertama ini merupakan contoh kerjasama yang ada di sekolah. Nah, yang kedua, kerjasama dalam berdiskusi ketika mengerjakan tugas kelompok. Yang ini juga ketika kerjasama yang ada di sekolah. Yang ketiga, contoh kerjasama yang dapat dilakukan adalah melaksanakan kerja bakti di lingkungan sekitar. Dan juga contoh kerjasama yang lain adalah menolong tetangga yang mengalami kesulitan. Nah, untuk melaksanakan kerja bakti dan menolong tetangga yang kesulitan, ini adalah contoh kerjasama di lingkungan masyarakat. Nah, kerjasama ini memiliki manfaat. Ya, manfaatnya untuk keberagaman. Yang pertama, pekerjaan yang berat akan menjadi ringan dan menjadi cepat selesai. Ya. Kemudian, kerjasama ini juga dapat meningkatkan kerukunan. Dan juga kerjasama dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Banyak sekali ya manfaat kerjasama. Sekarang perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada dua buah gambar. Gambar yang pertama ada gambar anak yang sedang memainkan gamelan. Kemudian gambar yang satunya yang ibu tunjuk dengan panah, ini gambar anak-anak yang sedang belajar menari. Siapa di sini yang bisa memainkan gamelan? Atau siapakah di sini yang bisa menampilkan tarian tradisional? Wah, kalau kalian bisa, kalian hebat. Kedua gambar ini yang ada di hadapan kalian bercerita tentang upaya manusia dalam pembangunan sosial budaya. Kebudayaan merupakan kekayaan bangsa kita dan hal itu harus dijaga. Dalam hubungannya dengan interaksi sosial, kebudayaan mengatur agar manusia dapat mengerti satu sama lain. Kebudayaan mendorong manusia untuk bertindak
dan berperilaku demi kebaikan bersama, sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis. Berikut contoh aktivitas yang mencerminkan budaya. Yang pertama, contoh aktivitas yang mencerminkan melestarikan budaya, yaitu mengajarkan budaya pada generasi muda. Kemudian yang kedua, belajar membatik, contoh aktivitas selanjutnya. Ya, selanjutnya contoh aktivitasnya adalah membudayakan semangat gotong royong. Wah, semangat gotong royong ini harus selalu dijaga, karena ini ciri bangsa Indonesia. Contoh aktivitas lain yang mencerminkan budaya adalah mengunjungi museum budaya. Dan contoh yang lainnya adalah mementaskan seni tradisional daerah, baik itu tarian ataupun untuk memainkan alat musik daerah atau seni-seni tradisional yang lainnya. Nah, ini merupakan contoh aktivitas yang mencerminkan budaya. Sebenarnya masih banyak lagi yang lainnya ya. Ini hanya beberapa contohnya. Budaya Indonesia ini cukup beragam. Keragaman tersebut sering dijadikan bahan untuk iklan budaya. Nah, baik iklan di media cetak maupun di media elektronik. Mungkin di televisi atau di koran, kalian seringkali melihat ada budaya-budaya Indonesia yang ditampilkan, baik itu tarian atau dalam bentuk-bentuk lain. Nah, iklan itu harus disajikan secara menarik, dengan kata kunci dan gambar yang sesuai dengan tujuan iklannya. Ya, apa itu kata kunci? Kita ingat kembali, kata kunci merupakan kata-kata singkat yang mewakili ide yang ingin disampaikan. Jika iklannya tentang budaya, maka kata kuncinya dan gambarnya harus sesuai, yaitu juga tentang budaya. Nah, sekarang perhatikan iklan berikut ini. Nah, di sini ada iklan dengan kalimat iklan Pesona Pangan Nusantara ke-10. Ada gambar-gambar makanan Indonesia. Nah, kalimat iklannya di samping adalah Pesona Pangan Nusantara ke-10. Apa kata kuncinya iklan dari iklan ini? Ya, kata kuncinya adalah Pangan Nusantara. Ingat, iklan harus dibuat semenarik mungkin agar menarik yang membacanya, ya. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.